Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada kajian tentang syarah kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, salah satu ulama dari kalangan mazhab Imam Hanafi yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Nah, kita sudah sampai pada pasal yang kedua gitu, yaitu tentang tema memilih ilmu, memilih guru, dan kesabaran dalam belajar. Maka kita lihat apa yang ditulis oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau berkata, seyogianya seorang penuntut ilmu itu memilih yang terbaik dari setiap ilmu, memilih ilmu yang terbaik dari setiap ilmu gitu. Selain itu, ia harus memilih ilmu yang ia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat itu. Saat ia ingin sholat, dia harus tahu ilmu tentang sholat. Saat ia ingin berdagang, ia harus tahu ilmu tentang dagang. Saat ia melakukan, ia harus tahu ilmunya, ilmu agamanya di tema yang saat itu dibutuhkan olehnya. Gitu. Kemudian ilmu yang ia butuhkan pada masa yang akan datang. Gitu. Masa yang akan datang pun ia butuh. Artinya menuntut ilmu itu, Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, sampai kapan kau menuntut ilmu? Imam Ahmad berkata, minal mahdi ilal lahdi. Dari saat aku masih kecil, saat masih digendong, sampai aku masuk ke liang lahat. Itulah ruh para penuntut ilmu. Bagaimana mereka bisa selalu menuntut ilmu ini, sampai akhirnya masuk ke liang lahat. Pernah terjadi juga pada kisahnya Qadhi, muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi. Beliau berkata, saat beliau sedang sakaratul maut, justru beliau bertanya pada murid-muridnya saat itu, apa pendapat kalian gitu? Mana yang lebih afdal saat melempar jumroh? Apakah di atas kaki atau justru di atas kendaraan, hewan tunggangan gitu? Dan murid-muridnya berkata, ya Imam, apakah di tempat seperti ini pun engkau masih membahas ilmu, bertanya tentang ilmu? Jawabannya apa, kata Imam Abu Yusuf Al-Qadhi? Wahai murid-muridku, ketahuilah, demi Allah, justru aku lebih senang jika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengetahui ilmu dari masalah ini, daripada aku tidak mengetahuinya saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, luar biasa, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang Allah beri ilmu di dunia maupun di hari akhir. Tingginya derajat seseorang di dunia maupun di hari akhir itu salah satunya tergantung dari ilmu yang ia pahami, ilmu yang Allah berikan kepadanya. Semakin ia memahami agama-agama Allah Subhanahu wa taala, semakin ia memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu jugalah tinggi derajatnya di hadapan hamba-hamba Allah lainnya. Saat di dunia, derajatnya itu tergantung salah satunya dari ilmu yang ia ketahui. Dan derajatnya di surga pun tergantung ilmu yang ia ketahui. Maka semakin kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu sama saja kita sedang berusaha untuk meninggikan derajat kita di dunia dan di hari akhir. Tentu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, beliau penulis mengatakan lagi, talibul ilmi, para penuntut ilmu, ia harus mendahulukan ilmu tauhid tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan yang harus ia dahulukan ilmu tauhid dan mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an Al-Karim dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih gitu. Ini yang harus didahului oleh para penuntut ilmu, mempelajari tentang tauhid. Bagaimana ia bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di rububiyahnya, di ibadahnya, dan di nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian sebab penulis mengatakan sebab keimanan seorang muqallid, meskipun sah, muqallid itu dia yang hanya ikut-ikutan saja. Dia hanya mengikuti gurunya, imamnya, dan seterusnya. Meskipun sah, tapi menurut pendapat beliau, menurut pendapat kami, kata Imam Burhanuddin ini, di mazhabnya Imam Abu Hanifah, beliau mewakili mazhab Imam Abu Hanifah, ia tetap berdosa ketika meninggalkan istidlal. Ia tetap berdosa saat dia meninggalkan dalilnya mana gitu. Jadi artinya seseorang, orang muslimah, tidak boleh hanya di mazhab Imam Abu Hanifah, menurut pendapatnya Imam Burhanuddin ini, tidak boleh ia memiliki keyakinan sampai akhirnya ia mengetahui dalil. Tema misalnya kesyirikan itu tidak boleh. Apa dalilnya gitu? Dari Al-Quran Allah berfirman misalnya, dari hadis Nabi SAW bersabda misalnya, tidak boleh meminta kepada ahli kubur misalnya. Apa dalilnya? Allah berfirman ini dalam Quran, Rasul bersabda ini dalam hadis, itu harus sampai setingkat itu. Nah, jadi artinya ilmu yang harus dipelajari oleh para penuntut ilmu di awal adalah ilmu tauhid,
mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya gitu. Maka kita lihat di sini misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus seorang rasul di setiap umat. Jadi setiap umat itu akan Allah utus. Allah telah utus di setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyerukan kepada umat itu mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun gitu. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada kajiannya tentang apa sih definisi taghut itu. Nah, kemudian misalnya contoh. Nah, kemudian lihat bagaimana saat Rasul berdakwah di awal kali, apa yang Rasul lakukan? Saat Rasul di usia 40 tahun, Allah turunkan wahyu yang pertama, kemudian Rasul menjadi Nabi dan Rasul. Hari esoknya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumpulkan semua keluarga besarnya dari kabilah Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, jumlahnya 45 orang lebih. Gitu. Kurang lebih 45 orang. Nah, yang pertama kali Rasul dakwahi adalah, sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tentang tauhid. Tentang tauhid gitu. Jadi artinya, kita pun mendapatkan teladan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ingin menyampaikan Islam, ternyata beliau menyampaikan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalilnya. Beliau juga menegaskan bahwa sungguhnya kalian itu akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian gitu. Temanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena nanti respon dari pamannya Rasul itu Abu Lahab. Abu Lahab berkata, "Ya Muhammad, tinggalkanlah kekanak-kanakanmu ini gitu. Sungguhnya kalimat itu bisa membuat marah ini raja-raja yang berada di bumi hari ini, raja-raja sekitar kita. Karena mereka tidak mengatakan la ilaha illallah gitu. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy saat itu tidak mengatakan la ilaha illallah. Kata Abu Lahab, "Ya Muhammad, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan semua orang Arab ini saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu." Artinya apa? Abu Lahab menolak gitu. Jadi artinya dakwah yang pertama kali Rasul ajarkan pun adalah tauhid. Maka artinya yang harus kita pelajari pertama adalah tauhid. Begitu juga yang terakhir, kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muaz bin Jabal. Beliau utus ke negeri Yaman, dan Rasul sabdanya kepada Muaz adalah, "Wahai Muaz, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Hendaknya litakun awwala ma tad'uuhum syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Hendaknya dakwah ilmu pertama yang engkau ajarkan kepada mereka adalah untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tentang tauhid. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Maka tidak boleh ada syariat-syariat yang kita lakukan jika itu tidak disyariatkan oleh Rasul SAW. Jika mereka telah taat kepadamu di tema tauhid ini, maka ajarilah mereka, wajibkanlah mereka sholat 5 waktu. Jika mereka taat, maka ajarilah untuk zakat, rukun Islam yang 5. Jadi artinya, inilah ilmu yang harus dipelajari pertama oleh setiap para penuntut ilmu, yaitu tentang tema tauhid dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga artinya Imam Burhanuddin Az-Zarruji menginginkan agar kaum muslimin tidak taklid buta, tidak hanya mengikuti saja begitu pada gurunya dan pada kiainya, pada ulamanya mazhabnya, tanpa mereka mengetahui dalilnya dari Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di awal pembahasan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.